Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fatur Rahman dengan NIM 1177010037. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan uh, hasil tulisan saya dari materi-materi yang dijelaskan oleh Pak Arif di mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Materi desain analisis algoritma saya sudah menulisnya sekitar ada 7 pembahasan. Mungkin lebih, tapi saya di sini 7 saja karena ini semua adalah inti-intinya. Yang pertama, algoritma. Yang kedua, brute force. Ketiga, algoritma divide and conquer, runut balik, dynamic programming, algoritma greedy, dan yang terakhir, problem assessment knapsack TSP dengan menggunakan branch and bound. Langsung kita ke materi yang pertama, yaitu algoritma. Algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, ya. Jadi disusun itu bertahap, berurut, sistematis itu seperti itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Di algoritma ini kita juga ada suatu pekerjaan, yaitu namanya pemrograman, yaitu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis, ya. Proses pemrograman komputer bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan membuat mudah pekerjaan dari user atau pengguna komputer itu sendiri. Itu adalah tujuan dari pemrograman, ya, untuk memecahkan sesuatu yang rumit menjadi suatu pekerjaan yang memudahkan user itu. Tujuan dari tahapan pembuatan program yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kehandalan program mudah dibaca dan ditelusuri. Dan yang ketiga, menyederhanakan kerumitan program. Adapun ciri-ciri dari tahapan pembuatan program yaitu ada 5. Gunakan rancangan pendekatan dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah atau top down design. Yang kedua, bagi program ke dalam modul-modul logika yang sejenis. Yang ketiga, gunakan subprogram untuk proses-proses sejenis yang sering digunakan. Yang keempat, gunakan pengkodean terstruktur, ya. Misalnya if, then, do, while, repeat, until, seperti itu. Dan yang terakhir, hindarkan penggunaan perintah goto bila tidak diperlukan. Tapi jika diperlukan, goto ini sangat penting, ya. Tapi jika tidak diperlukan, maka penggunaan perintah goto ini tidak usah dipakai. Selanjutnya yaitu tahapan membuat program. Yang pertama, definisi masalah. Pemahaman permasalahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi si pemrogram, ya, untuk user tadi. Si pemrogram perlu memahami permasalahan yang dihadapi dan yang akan diselesaikan oleh pemesan program, agar hasil pendefinisian masalah tidak menyimpang dari masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, ada analisis kebutuhan, menentukan data untuk masukan dan keluaran yang diminta, bahasa pemrograman yang digunakan, serta tipe komputer apa yang dibutuhkan. Itu adalah analisis kebutuhan dari tahapan membuat program. Selanjutnya yaitu ada desain algoritma. Ya, kita perlu mendesain algoritma tersebut supaya tersusun, gitu, ya, atau membuat rumusan pemecahan masalah. Jadi sebelum kita membuat suatu algoritma di pemrograman, kita harus menyusunnya. Kita tulis di kertas itu rumusan pemecahan masalah, baru kita tulis langkah-langkah tersebut di algoritma pemrograman. Membuat susunan langkah-langkah atau instruksi penyelesaian masalah hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, ya. Di sini ada yang menggunakan flowchart, ada yang menggunakan bahasa semu. Flowchart sendiri adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Jadi kayak minimap gitu, ya, flowchart itu. Menggunakan bahasa semu atau bisa disebut pseudocode, ya, adalah cara untuk menuliskan sebuah algoritma secara high level, ya, level tinggi.
ini kita masih perlu belajar tentang pseudocode ini karena high level. Bahasa pemrograman. Program yang dirancang untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Jadi bahasa pemrograman ini sangat banyak sekali, ada C++, ada Java, JavaScript, Python, banyak sekali ya. Jadi bahasa manusia ke bahasa mesin itu ada caranya, ada bahasanya yang disebut bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu testing dan debugging. Ya, jadi ada bug, kita cek lagi ya. Dilakukan mulai 2 tahap. Yang pertama, pengujian tahap debugging untuk mengecek kesalahan program baik sintaksis maupun logika. Apakah itu sintaknya error atau secara logika itu tidak tepat, seperti itu ya. Jadi kita akan melakukan tahap yang pertama yaitu tahap debugging. Yang kedua, pengujian tahap profiling untuk menentukan waktu tempuh dan banyaknya memori program yang digunakan setelah program bebas dari kesalahan sehingga dapat dilakukan proses execute program. Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk file backup. Penulisan program yang kompleks harus selalu didokumentasikan setiap kurun waktu tertentu. Ada pemeliharaan. Upaya yang dilakukan dengan menghindari kerusakan atau hilangnya suatu program, baik hardware maupun human error. Pemeliharaan program berfungsi untuk menjabarkan aktivitas dari hasil analisis terhadap sistem dan dilakukan setelah program diimplementasikan dan telah digunakan beberapa saat oleh pemakai. Selain itu, saya juga menulis ya, pentingnya algoritma yang efisien. Efisiensi algoritma yang dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien merupakan algoritma yang dimana pada saat pemrosesan algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga tidak memakan banyak memori dalam pemrosesannya ya. Jadi itu tujuan dari algoritma yang efisien. Faktor yang mempengaruhi efisiensi algoritma, kecepatan ya, misalnya banyak langkah, besar dan jenis input data, operator space, dan ya itu adalah faktornya. Dan alokasi memori ya. Ini ada 4 ya, banyak langkah, besar dan jenis input data, operator space, dan alokasi memori. 4 faktor yang mempengaruhi efisiensi algoritma. Setelah algoritma, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu brute force ya. Ini sangat baru di telinga selain mahasiswa di desain analisis algoritma, saya akan menjelaskan terkait brute force. Brute force adalah pendekatan langsung untuk memecahkan masalah, biasanya langsung berdasarkan pernyataan masalah dan definisi konsep yang terlibat. Kekuatan utama dari pendekatan brute force adalah penerapan dan kesederhanaan yang luas. Kelemahan utamanya adalah efisiensi di bawah standar dari kebanyakan algoritma brute force. Force di sini yang tersirat dalam definisi strategi adalah komputer dan bukan kecerdasan seseorang ya. Jadi ini adalah kecerdasan komputer. Force di sini kayak seperti lakukan saja ya, adalah cara lain untuk mendeskripsikan deskripsi pendekatan kekerasan. Dan seringkali strategi brute force memang yang paling mudah diterapkan. Algoritma yang dicatat berikut ini dapat dianggap sebagai contoh pendekatan brute force. Ada 4 ya. Pertama, algoritma berbasis definisi untuk perkalian matriks, jenis pilihan, pencarian berurutan, algoritma pencocokan string langsung. Ada 4. Algoritma brute force. Ya, algoritma brute force adalah algoritma untuk mencocokkan pattern dengan semua teks antara 0 dan nm untuk menemukan keberadaan pattern dalam teks. Itu menurut Rianarto Sarno, ini Antisari dan Rahmi. Ya. Saya mengambil dari buku yang dibuat oleh beberapa orang tersebut. Di dalam pencocokan string terdapat istilah teks dan pattern. Teks merupakan kata yang dicari dan dicocokkan dengan pattern. Sedangkan pattern merupakan kata yang diinputkan untuk dicocokkan. Jadi berbeda ya. Secara rinci, langkah-langkah yang dilakukan algoritma ini saat pencocokan string adalah yang pertama, algoritma brute force mulai mencocokkan pattern dari awal teks, ya, bukan dari
dari akhir atau tengah, tapi dari awal teks. Yang kedua, dari kiri ke kanan. Algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter pattern dengan karakter pada teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut terpenuhi ya. Jadi kondisinya karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok. Semua karakter di pattern cocok, kemudian algoritma akan memberitahukan penemuan di posisi. Ini saya salah menulis, harusnya C dan D. Algoritma kemudian terus menggeser pattern sebesar 1 ke kanan, dan langkah kedua sampai pattern berada di ujung teks. Dan yang terakhir, algoritma brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi penjumlahan atau perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel. Seperti itu. Saya juga menulis kelebihan dari algoritma brute force ya. Saya menulis ada 3. Yang pertama, algoritma brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Jadi ini kelebihan yang paling utama ya. Setiap masalah bisa dipecahkan oleh algoritma brute force ini. Algoritma brute force sederhana dan mudah dimengerti. Algoritma brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, atau perkalian matriks. Selain kelebihan, saya juga menemukan kelemahan dari algoritma brute force. Ada 3. Algoritma brute force jarang menghasilkan algoritma yang manjur ya. Jadi ada aja kesalahannya yang dapat ditemukan di algoritma brute force ini. Yang kedua, beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah. Ya, mungkin itu dari materi brute force. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu algoritma divide and conquer. Divide and conquer, strategi militer yang dikenal dengan nama divide of impera atau divide of impera lah kalau Indonesia seperti itu ya. Jadi ini adalah terjadi pada Perang Dunia Kedua. Seketika itu pecah, kemudian ditaklukkan. Jika sesuatu menjadi kecil, maka mudah diselesaikan. Itu prinsip dari itu. Jadi ada sesuatu yang besar, kita ubah itu menjadi kecil-kecil, dan itu akan diselesaikan menjadi lebih mudah. Itu adalah prinsip dari divide and conquer. Sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental ya. Jadi strategi itu sangat ampuh ya di dalam komputer dengan nama divide and conquer itu. Ya, kita pecah ya. Jadi divide itu sendiri adalah membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil. Conquer memecahkan menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Dan combine ya. Jadi antara divide, conquer, dan divide and conquer. Combine menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Seperti itu. Objek permasalahan yang dibagi masukkan input atau intensitas yang berukuran n seperti tabel atau larik, matriks, eksponen, dan lain-lain, bergantung pada masalahnya apa. Tiap-tiap upah masalah mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode dan conquer lebih natural dan diungkapkan dalam skema rekursif. Setelah divide and conquer, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu runut balik. Runut balik adalah algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus atau lebih manjur. Ini lebih manjur dari yang brute force tadi ya. Runut balik merupakan perbaikan dari algoritma brute force tuh kan. Jadi ini adalah updatean terbaru setelah brute force. Secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dengan metode runut balik, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya, waktu pencarian dapat dihemat. Jadi, tidak menyita waktu yang sangat banyak.
Adapun prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik. Yang pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Ya, jadi dari bawah ke atas. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti aturan pencarian mendalam, TFS. Yang kedua, tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh, ya, sehingga menjadi simpul mati. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas atau bounding function. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. Yang ketiga, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencak melakukan runut balik ke simpul hidup terdekat, ya, atau simpul orang tua tadi. Selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang baru. Jadi gitu aja terus. Jika mati ada anaknya, dan jika anaknya mati balik lagi ke orang tua. Pencarian dihentikan bila kita telah menemukan solusi atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik. Seperti itu. Setelah runut balik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dynamic programming. Dynamic programming ditemukan oleh seorang matematikawan Amerika Serikat, yaitu Richard Bellman, tahun 1950. Kata programming lebih mengacu ke planning dan bukan mengacu ke programan komputer. Jadi ini belum menjurus ke komputer. Jadi ke masalah manusia di real life, ya, atau kehidupan nyata, yaitu planning. Kata dynamic terkait dengan cara tabel yang digunakan untuk mendapatkan solusi dibangun. Jadi itu asal-usul dari dynamic programming ini. Pemrograman dinamis bahasa Indonesia-nya adalah sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah dengan cara membagi masalah dalam beberapa sub-masalah yang tidak saling independen. Ya, istilah lainnya itu ya, overlapping sub-problem. Ini diambil dari buku Leptin. Ini saya mengambil dari Diktat Rinaldi. Pemrograman dinamis, metode pemecahan masalah dengan menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan, bisa disebut stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Strategi dynamic programming terkait dengan strategi divide and conquer karena keduanya didasarkan pada pembagian masalah dalam subproblem. Namun ada beberapa perbedaan antara kedua pendekatan ini. Yang pertama, dalam pendekatan divide and conquer, sub-masalah biasanya independen atau berdiri sendiri gitu ya. Jadi sehingga semuanya harus diselesaikan. Yang kedua, dalam pemrograman dinamis, pendekatan subproblem bersifat dependent, overlapping. Ya. Jadi harus ada yang terkait seperti itu. Sehingga kita membutuhkan hasil yang diperoleh untuk subproblem berkali-kali. Yang ketiga, divide and conquer menggunakan pendekatan top down, ya, top down maksudnya. Jadi atas ke bawah gitu. Yang seperti yang tadi. Yang keempat adalah pemrograman dinamis pada umumnya menggunakan pendekatan bottom up. Jadi dari bawah ke atas, atau pendekatan top down plus bottom up. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah top down, yang kedua bottom up, yang ketiga adalah combine, yaitu top down plus bottom up, bisa disebut dengan memory function. Seperti itu. Langkah-langkah dalam pengembangan pemrograman dinamis, ya. Yang pertama, establish property recursive yang memberikan solusi untuk contoh masalah. Kedua, solve contoh masalah secara bottom up dengan memecahkan contoh yang lebih kecil terlebih dahulu dengan bilangan Fibonacci, ya, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah dalam pengembangan pemrograman dinamis. Tadi adalah langkah-langkah dalam pengembangan pemrograman dinamis, dan di sini saya langkah-langkah dalam pengembangan pemrograman dinamis tentang masalah pengoptimalan. Jadi ada bagian yang lain tentang ini. Yang pertama, establish, yaitu sebuah properti rekursif yang memberikan solusi optimal untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, compute,
yaitu nilai solusi optimal dengan cara bottom up construct, ya. Jadi bottom up construct apa itu? Itu adalah solusi optimal dengan gaya bottom up, seperti itu. Setelah materi tadi, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu algoritma greedy. Ini istilah baru lagi bagi orang-orang yang tidak mengambil mata kuliah desain analisis algoritma. Algoritma greedy, strategi tanpa strategi. Apa itu? Brute force, ya. Kita balik lagi ke brute force, yaitu strategi tanpa menggunakan strategi. Ini bisa dibilang apa sih gitu ya, tapi saya akan mencoba menjelaskan dengan baik. Brute force adalah penyelesaian masalah, penyelesaian suatu pekerjaan berdasarkan definisi dasar pekerjaan itu diselesaikan tanpa trik apapun. Nah, ini masih brute force ini masih apa ya, bisa dibilang tidak disarankan untuk dilakukan gitu ya, karena masih belum manjur gitu. Masih kalah oleh runut balik yang tadi. Tapi pada situasi tertentu brute force ini bisa kita coba. Yang kedua itu contoh bagaimana kita memanaskan air dalam kondisi sederhana menggunakan kayu bakar tanpa strategi, ya. Jadi ya sudah, kita memasang air di atas kayu bakar saja, ya. Tetapi kita berpikir bahwa kayu bakar itu kurang efisien, dan karena itu kita buat kompor minyak, ya. Jadi ketidakpuasan manusia itu mengakibatkan suatu hal yang inovasi yang membuat efisiensi gitu ya. Setelah kita tidak puas dengan kayu bakar, kita membuat kompor minyak, masih juga belum praktis, maka ditemukan lagi kompor gas, ya. Dan selanjutnya menggunakan kompor listrik. Itulah suatu strategi, seperti itu. Itulah manusia ya, tidak pernah puas dan ingin lebih efisien dan efisien lagi, seperti itu. Strategi algoritma, alat analisis algoritma, ya ada 4. Mengembangkan siklus program, analisis asymptotik atau asymptot, analisis kerangka, analisis rekursif dan non rekursif. Dan strategi algoritma yang lain yaitu brute force atau exhaustive search dan greedy. Ya, jadi brute force dan greedy itu hal yang terpisah, hal yang berbeda, seperti itu. Strategi greedy, ya, kita ambil contoh itu koin. Pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal A sama dengan 32 koin. Koin yang tersedia 1, 5, 10 dan 25. Langkah 1, pilihlah satu buah koin 25, ya, jadi ada 25. Langkah 2, pilih satu buah koin 5. Jadi 25 tambah 5 yaitu 30. Langkah ketiga, pilih 2 buah koin 1 saja. Jadi 25 tambah 5 tambah 1. Jadi hasilnya itu 32. Ya. Jadi solusi jumlah koin minimum sama dengan 4. Ya, solusi optimalnya itu adalah 4, seperti itu. Ya, jadi 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1, seperti itu. Karena tadi 2 buah koin, jadi 2 buah koin 1 tambah 1. Elemen-elemen algoritma greedy, ya, ada 5. Ada himpunan kandidat, C himpunan solusi, S fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif. Setelah algoritma greedy, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu problem assessment knapsack TSP dengan menggunakan branch and bond, ya. Big track versus branch and bond ini sangat menarik sekali kita bahas. Branch and bond membutuhkan 2 item tambahan, ya. Cara untuk memberikan batasan bawah atau atas pada nilai terbaik dari fungsi tujuan CI sama dengan FI plus GI. Alasan penghentian ada beberapa, ya. Yang pertama, nilai batas node tidak lebih baik dari nilai solusi terbaik yang terlihat sejauh ini. Node tersebut mewakili tidak ada solusi yang layak karena kendala masalah sudah dilanggar. Yang ketiga, tidak ada pilihan lebih lanjut yang dapat dibuat, ya. Himpunan bagian dari solusi yang layak diwakili oleh node yang terdiri dari 1. Kita ke problem assessment dulu, ya, yaitu masalah penugasan. Istilah bahasa Indonesianya, menugaskan N orang untuk N pekerjaan sehingga total biaya sekecil mungkin. Sebuah contoh dari masalah penugasan ditentukan oleh matriks biaya CN
by n, seperti itu. Pernyataan masalah, pilih satu elemen di setiap baris matriks sehingga tidak ada dua elemen yang dipilih dalam kolom yang sama dan jumlahnya sekecil mungkin. Itu adalah masalah penugasan. Selanjutnya itu adalah masalah knapsack, ya. Diberikan n kali bobot yang diketahui, kita sebut W, dan nilai VI, dan kapasitas ransel W. Temukan subset waktu paling berharga yang muat di ransel. Yes. Saya di sini hanya menyebutkan contoh-contohnya saja. Selanjutnya adalah masalah penjualan berpergian. Ya, diketahui grafik berat, temukan sirkuit Hamilton. Ya, jadi ini adalah masalah penjual berpergian. Atas bawah. Ada beberapa cara untuk menemukan LB. Contoh, biaya solusi apapun tidak boleh lebih kecil dari jumlah elemen terkecil di setiap baris. Jumlahnya adalah 2 plus 3 plus 1 plus 4 sama dengan 10. Ini bukan biaya seleksi yang sah, pemikiran yang sama untuk solusi yang dibangun sebagian. Kita bahas yang knapsack problem lagi, ya. Memecahkan masalah knapsack dengan algoritma Branch and Bond memiliki karakteristik yang agak tidak biasa. Biasanya node internal tidak menentukan titik ruang pencarian masalah karena beberapa komponen solusi tetap tidak ditentukan. Yang kedua adalah masalah penjual berpergian, ya. Yang tadi sirkuit Hamilton, beberapa batas bawah yang masuk akal untuk di durasi tour, ya. Bisa dilihat oleh teman-teman semua. Sederhananya itu the smallest inter-sea distance x dikali, ya, number of CPS, seperti itu. Saya lihat lagi. Saya menulis algoritma Branch and Bond. Algoritma Branch and Bond atau BNB juga merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis. Algoritma runut balik, ya, skema DFS, algoritma BNB skema BFS. Jadi berbeda, ya, antara runut balik dan Branch and Bond. Untuk mempercepat pencarian ke simpul solusi, maka setiap simpul diberi sebuah nilai ongkos atau cost. Simpul berikutnya yang akan diekspansi tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitannya sebagaimana pada BFS murni, tetapi simpul yang memiliki ongkos yang paling kecil itu, ya. Jadi tidak berdasarkan urutan pembangkitannya, tapi simpul yang memiliki ongkos yang paling kecil. Nilai ongkos pada setiap simpul 1 menyatakan taksiran ongkos termurah lintasan dari simpul 1 ke simpul solusi. Itu ada goal node. CI, ya, CI di sini adalah nilai taksiran lintasan termurah dari simpul status I ke status tujuan. Dengan kata lain, CI menyatakan batas bawah, lower bound, dari ongkos pencarian solusi dari status I. Tadi adalah algoritma Branch and Bond. Ini juga ada algoritma Branch and Bond lagi, ya. Masukkan simpul akar ke dalam antis Q. Jika simpul akar adalah simpul solusi goal node, maka solusi telah ditemukan. Stop, ya, di situ stop. Jika key kosong tidak ada solusi, maka stop lagi. Jika key tidak kosong, pilihlah antrian key simpul I yang mempunyai CI paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul I yang memenuhi, pilih salah satu secara seimbang. Jika simpul I adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan, maka stop, ya. Di situ kita stop. Jika simpul I bukan simpul solusi, maka bangkitkan semua anak-anaknya. Jika mempunyai anak, kembali ke langkah yang kedua yang tadi, ya, kembali ke langkah 2. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.